Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum Dr. Ivan Ahmad Gufron MPhil dan saya Intan Septiawardati dengan NIM akhir 44 sebagai moderator dan juga 3 rekan saya. Yang pertama ada Putri Karisma Melati dengan NIM akhir 53 dan juga pemateri kedua ada Arif Fatur Rahman dengan NIM akhir 73 dan pemateri terakhir yaitu Siti Wulandari dengan NIM akhir 72. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah pemikiran ontologi. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Volconius pada tahun 1936 Masehi demi memberikan nama mengenai hakikat yang bersifat metafisis. Kemudian dalam perkembangannya Christian Wolff tersebut membagi metafisis ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada metafisika khusus dan juga metafisika umum. Metafisika umum tidak lain ialah istilah lain dari ontologi. Sehingga bisa dikatakan bahwa metafisika atau juga ontologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas mengenai prinsip dasar atau juga hakikat paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologi adalah Thales, Plato, dan juga Aristoteles. Thales misalnya melalui perundungannya terhadap air yang ada di mana-mana sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu yang penting bagi kita. Hal tersebut sesungguhnya bukanlah ajaran yang mengatakan bahwa air itu asal mula dari segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu berasal dari substansi belaka. Baik, selanjutnya pemateri kedua yaitu Putri Karisma Melati. Saya Putri Karisma Melati dengan NIM 2314-153. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi. B. Pengertian ontologi. Ontologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai hakikat sesuatu. Lengkapnya, sebuah ilmu yang mencoba mengkaji tentang keberadaan atau eksistensi, terlepas apakah itu dalam dimensi fisika maupun metafisika. Ontologi juga disebut sebagai cabang ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos atau being, dan logos yaitu ilmu. Maka, ontologi didefinisikan sebagai the real of being qui being, atau teori mengenai keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada. Ontologi mempelajari hakikat suatu keberadaan. Misalnya, hakikat akan suatu ilmu pengetahuan. Arti hakikat sangatlah luas, yaitu membahas segala yang ada dan mungkin ada. Hakikat adalah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan apa itu ada, menjawab pertanyaan mengenai peristiwa di jagat raya ini. Apa dan mengapa bisa ada? Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek kajian ontologi adalah realitas yang ada. C. Karakteristik ontologi. Yang pertama, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualisasi atau potensialisasi, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak tergantung kepadanya. Yang ketiga, cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. D. Ciri khas ontologi. Ontologi memiliki ciri-ciri khas yang terpenting, yakni 1. Sesuatu yang ada, being yang dibahas eksistensi suatu keilmuan. B. Realitas, reality, N adalah fenomena yang didukung oleh berbagai data. C. Eksistensi, itu keadaan suatu fenomena yang hakiki, yang secara hakiki terlihat maupun yang kasat mata. D. Esensi, merupakan pokok atau inti dari sebuah ilmu. Jadi ontologi dipelajari khusus oleh individu yang hendak mengerti dengan hakiki tentang alam ini.
dan bermanfaat terhadap studi keilmuan empiris seperti kajian sosiologi, antropologi, fisika, dan lain-lainnya. Aspek-aspek ontologi. 1. Klarifikasi entitas. Ini merujuk pada cara kita mengelompokkan berbagai entitas dalam dunia. Entitas bisa saja objek fisik, ide, atau bahkan fenomena. Klasifikasi ini penting untuk memahami hubungan antara berbagai eksistensi dan bagaimana mereka berinteraksi. 2. Perspektif metafisik. Dalam ontologi, perspektif metafisik menyangkut sifat dasar dan realitas. 3. Atro. Dalam konteks ontologi, karya seni ini dapat dipahami sebagai entitas yang memiliki sifat unik dan cara presentasi yang berbeda. 4. Hierarki entitas. Ini berkaitan dengan perorganisasian entitas dalam tingkatan atau kategori yang berbeda. Namun hierarki dapat mencerminkan hubungan antara entitas, misalnya dari yang lebih umum ke yang lebih spesifik, atau dari yang lebih sederhana yang ke arah yang lebih kompleks. 5. Realitas dan representasi. Aspek ini membahas bagaimana realitas diapresiasikan dalam berbagai bentuk termasuk bahasa, seni, dan simbol. Tokoh-tokoh yang ada dan atau penting dalam ontologi. 1. Aristoteles. Aristoteles dianggap sebagai salah satu bapak ontologi. Karyanya, terutama dalam Metafisika, ia membahas tentang substansi yang menjadi pusat pemikirannya. 2. Immanuel Kant. Kant memperkenalkan pendekatan kritis terhadap ontologi. Dalam kritik terhadap rasio murni, ia membedakan antara dunia fenomena yang dapat kita pengalaman dan dunia nominal yang berada di luar pengalaman kita. 3. Martin Heidegger. Heidegger membawa perspektif baru dalam ontologi melalui karyanya Being and Time. Dia menggali konsep ada dan menekankan pentingnya memahami eksistensi manusia, desain sebagai cara untuk memahami ontologi. Dan saya serahkan ke moderator. Baik, saya Siti Wulandari dengan NIM akhir 72. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Arif. Nah, dengan ontologi ada beberapa filsafat yang muncul. Yang pertama ada filsafat idealisme, yang kedua ada filsafat dualisme, yang ketiga ada filsafat materialisme, yang keempat ada filsafat skeptisisme, yang kelima ada filsafat agnotisme. Nah, filsafat idealisme menyatakan bahwa wujud yang ada ini berasal dari sebuah ide. Misalnya kuda. Nah, kuda di sini merupakan manifestasi dari ide kuda yang berada dalam alam ide. Filsafat ini melahirkan definisi, misalnya definisi kuda. Yang kedua ada filsafat dualisme. Nah, filsafat ini menyatakan bahwa wujud atau being memiliki dua unsur, yaitu fisik dan roh atau jiwa. Contohnya manusia. Manusia itu terdiri dari atas jasad atau badan dan jiwa. Nah, ketiga ada filsafat materialisme. Filsafat materialisme ini menyatakan bahwa pandangan filosofis yang menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari materi, dan bahwa semua fenomena termasuk pikiran dan kesadaran dapat dijelaskan melalui interaksi material. Materialisme ini berargumen bahwa realitas terdiri dari substansi material. Segala sesuatu yang ada, baik objek fisik maupun fenomena, pada akhirnya dapat dijelaskan melalui hukum-hukum fisik dan sifat materi. Yang keempat ada filsafat skeptisisme. Filsafat ini adalah filsafat yang menitikberatkan kepada keraguan-raguan. Alasan dari keraguan-raguan itu ada pada nisbi atau relatifnya kebenaran yang dicapai oleh akal manusia. Jadi manusia itu tidak bisa merumuskan kebenaran secara mutlak. Setiap hasil akal manusia harus dikritis, diragukan, untuk kemudian diterima atau ditolak. Kebenaran filosofis dan ilmiah diterima dengan keraguan-raguan dan berakhir dengan keyakinan atau keraguan. Yang kelima ada filsafat agnotisme. Filsafat ini menyatakan bahwa manusia hanya bisa mengetahui apa yang ada pada jangkauan indranya. Hal-hal yang gaib seperti Tuhan berada di luar jangkauan indera manusia, maka Tuhan tidak bisa diketahui keberadaannya, hanya bisa diyakini. Selanjutnya ada manfaat ontologi.
Yang pertama, bisa membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, bisa membantu memecahkan masalah, pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Yang keempat, ontologi juga ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris. Tidak hanya itu, bisa membantu struktur pengetahuan. Ontologi ini bisa menjelaskan domain pengetahuan secara eksplisit dan memberikan struktur hierarki yang jelas untuk konsep-konsep yang terkait, dan juga bisa membantu interoperabilitas software data, yaitu memfasilitasi pertukaran informasi antar sistem yang berbeda, memungkinkan perangkat lunak untuk mengseketrak dan mengumpulkan data dari sumber yang beragam. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi yang telah dibacakan oleh para pemateri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat dan ilmu mempunyai tujuan yang kuat dalam mencari kebenaran. Ilmu yang bertugas melukiskan dan filsafat yang bertugas menafsirkan fenomena alam semesta. Tujuan dari filsafat sendiri yaitu menyampaikan kebenaran yang mendasarinya. Salah satu landasan dalam berfilsafat adalah ontologi. Ontologi sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada. Dengan perkataan lain, bagaimana hakikat atau objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Dengan adanya ketiga unsur tersebut, maka pengetahuan yang mereka miliki akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi, pengertian paling umum ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.